selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan scanner. Kalau sebelum ini kita buktikan dulu mesin dalam kondisi normal. Nah, mesin dalam kondisi normal itu seperti apa? Tentunya ketika nanti kita cek engine lamp, tentunya tidak ada masalah. Dan juga ketika kita menggunakan scanner, kita cek dengan scanner juga tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalahnya seperti apa? Mari kita lebih lanjut. Oke, baik. Pertama kita pastikan dulu apakah mobil ini normal atau tidak, dilihat dari cek engine lampnya atau lampu cek engine. Baiklah. Nah, mobil yang normal atau kendaraan yang normal, mesin yang normal, dimana ketika kunci kontak kita on kan, oke, kunci kontak di on kan, maka cek engine lamp haruslah nyala. Kemudian ketika mesin kita starter dan hidup, dia harus mati. Kita uji coba. Oke. Baiklah, seperti itu. Cek engine lamp sudah tidak nyala, artinya mesin dalam kondisi normal. Nah, dan ketika kita melakukan scanner, tentunya akan mendapatkan hasil yang normal pula. Nah, melakukan scanner ada dua cara. Kita tancapkan OBD-nya ini harus ada dua cara. Ketika mesin on saja, mesin tidak hidup, atau ketika mesin sudah hidup, tegangan stabil, kita colokkan OBD-nya agar lebih aman. Nah, di mana kita meletakkan OBD? Tentunya berada di sebelah sini. Nah, lakukan scanner. Oke. Pasang dulu. Oke, disinilah letak data link connector atau OBD yang kita tancapkan. Oke, nah dipastikan sampai lampu yang ada di OBD ini dia sampai menyala merah seperti ini. Oke, nah warnanya merah menunjukkan sudah connect seperti itu. Oke, nah sekali lagi pesan saya, masang OBD ini dilakukan lebih bagus ketika mesin dalam kondisi hidup, sekalipun seperti ini. Ketika itu mesin pas waktu stabil. Jangan memasang sebelum mesin dihidupkan terus di starter, itu akan mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada OBD-nya. Oke, kalau dilakukan terus-menerus tentunya. Baik, selanjutnya oke, kita akan melakukan scanner. Oke, kita akan membuktikan. Sini kita pilih scanner. Oke, baik, bisa diperhatikan di sebelah sini ada beberapa pilihan, dimana di sini ada Amerika, Eropa, ASEAN. Karena ini mobil Asia, kita pilih Asia. Oke, langsung kita pilih Toyota karena ini mobil Toyota. Kemudian konfirmasi. Nah, kalau sudah terdeteksi dengan OBD-nya pasti ada suara cedit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya ada beberapa cara yang kalau sebelumnya kita sudah melakukan scan atau pernah melakukan, lebih cepatnya kita menggunakan history seperti ini, mode Avanza. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau memang belum pernah sama sekali, karena ini adalah 16 pin, maka kita pilih 16 pin DLC Europa and Order. Nah, ini tentunya lebih lama, makanya kita lebih memilih di history seperti itu. Kalau ini sudah berjalan karena memang agak lama, jadi sambil menunggu saya jelaskan bahwa dalam pemasangan scanner, terutama untuk OBD, lebih baiknya dilakukan pada mesin ketika hidup stabil seperti ini. Artinya kenapa? Nah, biar tegangan yang ada di mobil ini stabil. Jangan pada saat kunci kontak masih off, kemudian baru di starter, sedangkan dia masih tertancap. Nah, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi drop voltase. Nah, ketika drop voltase ini tidak baik untuk komponen elektronik, ya. Biar lebih awet tentunya untuk scanner kita, maka langkah yang tepat
ada dua pilihan, mau scan pas waktu mesin on saja atau mau scan ketika mesin hidup. Pemasangannya seperti itu. Baiklah, ini sudah sampai tahap selanjutnya. Nah, kita mau memilih mana, kita pilih manual select saja. Nah, di sini ada pilihan mobil ini yaitu Avanza, kemudian 2006 2008 order saja, kalau itu Thailand. Oke, lanjut. Nah, sistem scan. Oke, karena ini cuman ada engine, tidak menggunakan transmisi otomatis, maka kita cuman memilih engine saja, tidak keluar transmisi otomatisnya. Oke, di sini kita membuktikan bahwa tidak ada trouble pada kendaraan ini dengan menggunakan scanner ya. Nah, maka di sini ada pilihan read full code, jadi membaca kode kerusakan, clear full memory atau menghapus kode kerusakan, read data stream atau pembacaan data stream, aktuator test, dan reset. Nah, di sini kita buktikan dulu apakah normal atau tidak. Mesin ini diidentifikasi tidak ada malfungsi pada sensor-sensornya. Jadi di sini tertulis no DTC. Nah, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pada pemeriksaan awal ini mobil masih dalam kondisi normal. Nah, nanti kita coba kita lakukan troubleshooting dan kita identifikasi menggunakan engine scan. Oke. Kita akhiri dulu untuk scanner, confirm. Oke, kita keluar. Oke, baru. Baiklah, kita lanjutkan untuk troubleshooting. Mengenai troubleshooting yang ada di EVI, kita uji coba dengan dua macam model ya. Pertama, trouble yang terjadi ketika di indikator engine lamp itu tidak nyala. Mungkin terjadi putusnya sekring atau fuse, atau terjadi gangguan pada relay atau relay yang tidak normal. Nah, itu dibuktikan dengan cek engine lamp. Ya, kita lihat cek engine lamp di sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau pas waktu normal sudah dijelaskan pada waktu awal. Nah, ketika abnormal atau tidak normal, ketika di-on-kan ya, indikator dashboard tetap nyala, dia tidak nyala, cek engine tidak nyala, apalagi di starter. Nah, di starter tentunya tidak hidup. Nah, ini karena apa? Tadi sudah saya lakukan trouble bahwa fuse EV-nya putus, misal putus atau tercabut seperti ini. Nah, trouble yang selanjutnya itu seperti apa? Dimana ketika terjadi gangguan atau malfungsi pada sensor, contoh yang paling gampang kita. Nah, ini sensor ATS, ini sensornya saya cabut ya. Nanti dibuktikan dengan scanner apakah terdeteksi di ATS yang trouble, dan kita coba dua. Nah, yang satunya ini adalah MAP, manifold absolute pressure, ini yang kita cabut. Nah, yang terjadi di indikator lamp atau cek engine lamp bagaimana? Untuk bisa dilihat di sini. Nah, ketika on memang nyala. Nah, ketika di starter mesin nyala, namun terdeteksi malfungsi dengan cek engine lamp terlihat masih hidup. Nah, maka seorang mekanik akan menggunakan untuk melihat kerusakan. Nah, kerusakan gimana? Tadi sebetulnya sudah kita trouble ya, dua sensor yang kita lakukan troubleshooting. Nah, apakah nanti di scanner ini terdeteksi kerusakan? Kita pasang seperti awal ya, mesin pada kondisi hidup tidak masalah, lebih bagus karena lebih stabil. Karena ini menggunakan Bluetooth, jadi nggak perlu pakai kabel, kita bisa sambil di luar seperti ini. Oke, seperti biasa langkah awal kita menggunakan scanner tadi ya, pilih Asia, kemudian Toyota, kemudian
kita confirm ya, kita tunggu. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa di sini ada pilihan 16 pin, 17 pin dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan awal tadi, ketika kita sudah pernah melakukan scanner dengan ini, menyekan kendaraan dengan scanner ini, maka kita bisa pilih di historinya. Maka di sini tersimpan yaitu paling terbaru di sini. Nah, Avanza kita pilih saja karena lebih memudahkan kita dan lebih cepat. Nah, kemudian di sini kembali lagi seperti biasa kita memilih scan engine. Oke, tunggu sampai 100% dan kita pilih engine. Oke. Nah, kemudian ke red fault code atau membaca data kerusakan. Nah, di sini tertulis betul ada 2 trouble yang terjadi pada engine, yaitu pada sensor manifold absolute pressure dan intake air temperature circuit atau temperatur sensor. Nah, di sini ada P015 dan P01110. Nah, kita bisa melakukan pengecekan dalam buku manual. Kita lihat di sini. Kita gunakan buku manual. Kita bisa cek apakah kode P0105 ini betul berada di manifold absolute pressure. Kita pilih mesin. Nah, kemudian di sini ada bagian diagnostik trouble. Nah, ada kode P105. Di mana ini? P105. Oke. Paling atas sendiri. Oke. P105. Nah, sirkuit tekanan absolut manifold. Nah, MAP ya. Ini seperti ini ya, kita lihat di sini bahkan pemeriksaannya bagaimana. Oke. Nah, di sini kita tidak membahas atau mendokumentasikan bagaimana cara memeriksa masing-masing sensor karena waktu yang terbatas. Maka cuman saya beritahukan bahwa kalau kita sudah ketemu yang trouble apa di sini, maka kita cek di buku manual, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, baru nanti kita lakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terdeteksi 2 trouble. Nah, trouble yang kita bikin sendiri, di mana di situ tadi sirkuitnya kita cabut. Nah, oke. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, ketika kita sudah tahu mana yang trouble, yaitu di ATS, intake air temperature, dan MAP atau manifold absolute pressure, maka kita bisa segera mungkin melakukan perbaikan. Nah, seperti ini saja, nggak apa-apa, mesin dalam kondisi hidup karena cuman soket yang terlepas di sini. Oke, kita langsung betulkan. Oke, kita betulkan dengan memasang soketnya. Nah, seperti ini. Oke, nah namun kalau kita belum melakukan reset, dia masih mendeteksi bahwa ada trouble. Coba ya kita ulangi. Red fault code kalau kita pencet, nah dia masih menyimpan kode kerusakan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan perbaikan tersebut, maka kita melakukan reset melalui engine ataupun memang secara manual. Namun, nah di sini kita akan lakukan secara menggunakan scanner ya. Kita reset menggunakan scanner, kita back. Nah, di sini resetnya pakai clear fault memory. Nah, kita pencet saja. Oke, yes. Dihapus kode kerusakan dan kita lakukan pengecekan lagi pada fault kode red data kerusakan. Nah, di sini no DTC, sudah tidak ada kerusakan. Jadi sudah di reset ya, tidak ada kerusakan atau gangguan. Nah, itu dengan catatan kerusakannya hanya sirkuit saja, belum melakukan periksaan pada sensor yang berkaitan karena bisa jadi sensornya yang bermasalah. Nah, lebih lanjutnya kita bisa membuka buku manual lebih komplit melakukan pemeriksaan. Kalau memang terdeteksi sensornya rusak, maka harus lakukan penggantian seperti itu. Oke, nah selanjutnya
kita lihat apakah sudah normal. Nah, mobil normal tadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika mesin hidup, check engine harus tidak menyala. Nah, kita lihat apakah check engine sudah tidak nyala. Oke. Nah, betul. Check engine sudah tidak nyala dan mengindikasikan bahwa mobil sudah normal dan sudah terdengar juga putaran engine semakin halus. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita lakukan juga diagnosa yang selanjutnya. Di sini ada pilihan di engine scan. Oke, untuk membaca data yang ditampilkan oleh ECM atau ECU. Nah, di sini menunya ada head data stream. Nah, kita manual select aja. Kita mau membaca yang mana di sini. Nah, mumpung sepertinya lagi panas ini, kita pilih coolant temperature sensor berapa, kemudian voltage baterai, kemudian engine speed. Ini dulu aja kita pilih biar tidak lama kan. Kita bisa melakukan banyak pemeriksaan atau pembacaan data yang dari ECU. Nah, namun di sini kita ambilkan sampel 3 saja baterai voltage. Ya, karena dia sedang melakukan pengisian, maka voltase yang dihasilkan adalah 13. Jadi betul ya. Kemudian coolant temperatur itu berada di 89 derajat. Tadi setelah panas 95, dia akan secara otomatis menyala kipas pada cooling fan-nya. Seperti itu. Kemudian engine speed, nah putaran engine stasioner yaitu 700 sekian. Ya, 700 karena dia akan berubah-ubah terus. Nah, sesuai dengan putaran engine. Kalau kita gas tentunya akan nambah lagi. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan scanner ya, penggunaan yang bisa kita lakukan dengan scanner lagi itu ada satu hal lagi, yaitu pemeriksaan aktuator menggunakan scanner. Nah, sebelumnya kita matikan dulu mesinnya biar nanti akan terdengar. Oke, kita matikan, tidak apa-apa. Baik, posisi engine on saja, jangan di starter ya, karena kita mau melihat cara kerja aktuator atau melakukan pengetesan aktuator, apakah dia bekerja dengan normal atau tidak. Oke, kita bisa mendekat ke bagian mobil sini. Oke, di sini kita akan melakukan pengetesan fan aja, kipas yang terdengar dan terlihat nanti ya. Sini, oke, di sini di scanner itu ada pemilihan aktuator tes. Maka kita pilih di sini aktuator tes ya. Kita mencoba mensinkronkan antara ECU dengan scanner di sini, memerintahkan aktuator untuk bekerja. Nah, ini membuktikan apakah bisa dilakukan seperti itu atau tidak. Oke, nah kita pilih untuk kipas. Di sini tertulisnya RDF atau N, ini adalah kipas. Atau nanti fuel pump pun bisa kita lakukan. Monitoring data, no monitoring data, karena kita mau melakukan atau menghidupkan kipas ya. Nanti diperhatikan ketika saya on kan seperti ini. Oke. Nah, kipas radiator atau kipas pendingin sini dia nyala ya, terdengar dalam gambar tentunya. Kita matikan lagi, di off kan. Oke. Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di scanner. Jadi kita bisa mencoba aktuator. Yang bisa dicoba itu apa saja di sini kita bisa lihat. Kita back lagi. Jadi seperti tadi ada pompa bahan bakar, itu juga bisa kita tes. Memang makan waktu yang sedikit lama, loading yang lama, karena memang dia harus mensinkronkan data ECU dengan yang ada di scanner di sini. Nah, fuel pump, kemudian di sini evap, kemudian ISC juga. Nah, cuman kalau untuk ISC seperti itu, evap juga kalau kita tes yang nggak begitu terlihat jelas di kamera. Sebetulnya bisa kita pegang, dia ada katup yang membuka, seperti ISC itu membuka, evap itu juga bisa membuka. Nah, di sini evap itu juga bisa membuka, tapi tidak begitu terlihat jelas di kamera. Maka kita hanya mengambil contoh satu itu aja ya. Hanya membuktikan bahwa untuk pemeriksaan
menggunakan scanner kita bisa melakukan pemeriksaan aktuator ya. Seperti itu mungkin. Selanjutnya kita akhiri dulu scan ini ya. Baik, kita coba dulu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ketika OBD ini tertancap kemudian di starter, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita lakukan dulu. Baiklah, mungkin itu saja rangkaian pemeriksaan pada sensor yang ada di mobil Avanza tahun 2009 ini. Berikut mungkin sedikit di engine stand dan bagaimana menggunakan engine stand dan mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada sensor-sensor berikut, bagaimana perbaikannya. Sekian dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.